Dok, seberapa sering sih saya tuh harus cek fungsi ginjal kalau saya punya diabetes dan hipertensi? Kita bahas ya. Halo Nevo Friends, ketemu lagi. Kali ini ada pertanyaan sehari-hari yang sering ditanyakan sama pasien. Seberapa sering sih harus periksa fungsi ginjal kalau punya diabetes dan hipertensi? Saya sudah sering jelasin ya bahwa hipertensi dan diabetes itu adalah dua penyebab terbanyak dan tersering dari gagal ginjal, terutama yang gagal ginjal kronik. Ya, memang terjadinya kerusakan ginjal akibat hipertensi dan diabetes itu terjadinya selalu perlahan ya, perlahan-lahan tapi butuh waktu panjang. Jadi biasanya kalau misalnya ada gagal ginjal masih fase-fase awal atau stadium awal itu hampir tidak ada gejalanya. Biasanya kalau seperti itu pasien-pasien tuh juga enggak berobat. Nah, itu adalah kondisi yang salah. Jadi seharusnya kalau memang teman-teman atau nefrofriend sudah memiliki penyakit diabetes dan hipertensi, jangan menunggu gejala, seharusnya kalian lakukan memang betul pemeriksaan fungsi ginjal secara rutin. Tujuannya untuk mendeteksi dini sudah adanya kerusakan ginjal atau belum. Nah, sekarang apa aja sih tes fungsi ginjal yang harus periksa rutin itu tadi sebelum kita bicara rutin itu berapa lama ya. Jadi tes fungsi ginjal yang menjadi tes utama untuk deteksi dini atau screening awal kerusakan ginjal akibat diabetes dan hipertensi itu adalah pemeriksaan urin atau pemeriksaan urinalisis atau yang lebih valid lagi yaitu pemeriksaan kebocoran protein di ginjal secara kuantitatif yaitu albumin kreatinin rasio di mana bila albumin kreatinin rasio atau ACR ini lebih dari 30 itu berarti sudah mulai ada kebocoran albumin atau protein dari kencing. Dan itu adalah tanda pertama yang menunjukkan bahwa hipertensi dan diabetesnya belum terkendali sehingga menyebabkan kerusakan awal di ginjal berupa kebocoran protein atau albumin. Nah, selain urinalisis atau ACR, ada juga tes fungsi ginjal lain yang harus juga diperiksa secara rutin, terutama bila memang sudah terdeteksi adanya kerusakan ginjal itu beberapa lama ya. Jadi kalau sudah ada kebocoran protein itu dalam waktu 3 bulan atau lebih, itu harus ada pemeriksaan tes fungsi ginjal lain juga untuk mendukung itu. Yaitu yang pertama adalah kreatinin. Pasti Revolven sudah familiar ya. Kreatinin itu bisa dihitung juga eGFR atau laju filtrasi glomerulus secara perkiraan ya. Kreatinin itu juga harus diperiksa secara rutin untuk memantau derajat atau stadium kerusakan ginjalnya. Selain kreatinin, itu nanti semakin tinggi stadium dari gagal ginjal, itu juga ada tes fungsi ginjal lain yang biasanya harus diperiksa rutin juga, yaitu serum elektrolit, terutama kalium. Karena kalium ini 90% dibuang lewat ginjal. Jadi kalau ada penurunan fungsi ginjal yang sifatnya progresif, kalium ini lama-lama juga akan numpuk gitu ya. Jadi jumlahnya akan meningkat atau terjadi hiperkalemi. Jadi serum elektrolit itu juga menjadi salah satu tes fungsi ginjal yang bisa dilakukan secara rutin nantinya sesuai stadium. Nah, sekarang yang dikatakan rutin itu berapa lama ya? Jadi dikatakan rutin itu tergantung stadium gagal ginjalnya. Tadi contohnya kalau urinalisis atau ACR bila nefrofren sudah menderita diabetes atau hipertensi disarankan setiap 1 bulan sekali itu harus cek rutin tuh urinalisis atau ACR apalagi kalau memang ada kebocoran. Jadi bisa dipantau apakah kebocorannya itu bertambah atau berkurang. Kalau seandainya belum ada kelainan ya, misalnya memang menderita diabetes hipertensi, lalu bisa mengendalikan dengan baik, lalu cek urin ternyata belum ada kebocoran, itu bisa dicek tiap 3-6 bulan sekali. Tapi memang lebih baik screening rutin terutama 1-3 bulan sekali tergantung hasilnya itu lebih aman. Nah, sedangkan untuk kreatinin, eGFR atau kalium tadi yang saya katakan stadium tertentu tuh memang butuh dilakukan pengecekan secara rutin itu juga sama. Kalau memang kreatininnya sudah meningkat, kaliumnya sudah cenderung tinggi, atau salah satunya,
itu lebih baik dilakukan pemeriksaan rutin tiap 1 bulan. Tujuannya supaya bisa dipantau apakah kreatinin ini terus naik ataukah ada penurunan atau dia stabil di stadium yang sama. Karena gagal ginjal kronik itu tujuan pengobatannya terutama adalah memperlambat kerusakan ginjal. Jadi dipertahankan stadiumnya itu tidak sampai naik atau kreatinin itu jangan sampai naik. Bila memang ada peningkatan kreatinin atau peningkatan kebocoran, itu berarti alarm untuk si pasien harus segera mengevaluasi apa yang masih salah. Apakah gula darahnya belum normal, apakah tekanan darahnya belum normal, atau ada faktor-faktor lain yang memang harus segera diperbaiki supaya derajat kerusakan ginjalnya itu tidak berjalan progresif dan semakin parah. Jadi gitu ya Nefrofriends, kira-kira seberapa rutin sih terutama Nefrofriends yang sudah menderita diabetes atau hipertensi harus melakukan pemeriksaan rutin tes fungsi ginjal. Intinya periksa rutin itu adalah salah satu metode untuk deteksi dini supaya teman-teman bisa mendeteksi dini dan segera memperbaiki apa yang salah dan tidak sampai kerusakan ginjal itu berlangsung lebih jelek lagi.